bisa bertemu lagi dengan saya yang sudah tidak asing lagi ya, namanya Ibu. Eh, Selamat pagi ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Masih dalam keadaan sehat walafiat ya ibu. Ya, alhamdulillah. Eh, Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan serta eh, kerabat dan salam kita junjungan ke Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam acara ini kita diberi kelancaran dan diberi kesehatan buat semuanya ya ibu-ibu. Untuk pertemuan saat ini ibu, kita sama-sama belajar ngebahas pentingnya jamban sehat ibu. Apa itu jamban sehat ibu? Iya, terima kasih ibu. Jadi penting sekali memiliki jamban sehat walaupun kecil ukurannya, tapi cukup untuk menyimpan ember, nggak perlu mewah begitu ibu. Dindingnya kalau untuk untuk yang sederhana itu gak perlu yang pakai pakai tembok ataupun yang gimana gitu, cukup pakai bilik aja dindingnya, nggak apa-apa ibu, yang penting tertutup begitu. Ibu-ibu di rumah udah memiliki jamban sehat? Oh, belum ya. Ibu-ibu, eh, penting sekali ya untuk memiliki jamban sehat, karena ibu-ibu misalkan kalau tidak punya uang bisa mengakalinya dalam bentuk menabung ibu-ibu. Kan ibu-ibu setiap bulan ataupun 3 bulan sekali kan dikasih bantuan dari pemerintah. Tah, uang bantuan tersebut disisihkan untuk membeli WC untuk membuat jamban ibu. Karena penting sekali ya ibu, dibandingkan ibu ibu buang hajat di sungai kan mengotori lingkungan ibu begitu. Jadi untuk kedepannya ibu sisihkan uang dari PKH itu untuk keperluan membuat jamban di rumah. Cukup ukurannya nggak perlu besar lah ibu, yang penting buat bisa nyimpen ember dan WC-nya begitu ibu. Karena ibu kan kalau pengalaman ibu, kalau misalkan malam-malam kalau mau buang hajat gimana perasaannya ibu? Oh iya iya iya, iya. Jadi perasaan ibu kalau buang hajat itu ya merasa takut atau gimana ya? Ya begitu. Iya, jadi sekarang kedepannya kalau
udah punya jamban di rumah ataupun di rumah ya, di dekat rumah ya, misalkan di luar rumah bisa lah gitu, yang penting udah punya. Jadi ibu kalau misalkan mau buang hajat malam-malam gak bakalan takut, nggak perlu diantar sama suami begitu ibu. Kan ibu juga kasihan ya kalau misalkan belum punya jamban sehat, ibu sama suaminya nganterin gitu ataupun nungguin begitu kan ibu. Iya, benar 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 benar. Berapa orang yang belum punya di sini? Oh, ada 5 orang. Oh iya iya iya. Iya, disegerakannya ibu, untuk kedepannya, karena sayang lah sama keluarga kan, sama anak-anak ibu, karena membuang hajat di sungai ataupun di yang mengalir begitu ibu, kasihan ke orang lain ataupun ke lingkungan gitu, karena dapat menyebabkan penyakit E. coli ibu begitu. Jadi harus ditata ibu, untuk kesehatannya begitu, karena kalau bukan kita siapa lagi begitu yang mencintai lingkungan ataupun melestarikan lingkungan ini gitu begitu ibu. Jadi ibu-ibu, eh, tak perlu mewah-mewah ibu, nggak perlu WC-nya ada AC, WC-nya WC bisa duduk begitu ibu, nggak perlu jongkok juga, nggak apa-apa ibu, yang penting WC punya sendiri di rumah begitu ibu, nggak perlu yang WC-nya duduk. Kalau ada rezeki lebih ibu, kalau ingin punya WC duduk nggak apa-apa, silahkan aja, tidak melarang begitu ibu. Eh, tapi kalau menurut saya begitu, yang jongkok juga sudah cukup lah begitu ibu, nggak perlu yang bagus-bagus lah begitu. Alhamdulillah ibu, eh, jadi jamban sehat ini ibu, eh, banyak manfaatnya begitu, punya kalau punya, eh, untuk keluarga, untuk atau sanak saudara yang berkunjung ke rumah begitu, nggak perlu repot-repot mau buang hajat mau buang hajat kemana ini, ke sungai, waduh kan malu juga ibu begitu. Jadi harus diterapkan ya ibu-ibu ya, kedepannya gimana ibu-ibu, siap? Iya, harus siap ibu, karena jamban sehat itu, jamban, ya karena jamban sehat itu jadi penting lah ibu buat kesehatan. Jadi untuk ada yang bisa ditanyakan ibu, Bu Ido, ada yang bisa ditanyakan? Oh, nggak ada. Nggak apa-apa ibu. Bu Edo? Iya, terima kasih Bu Edo, tepuk tangan buat Bu Edo. Jadi begini ya ibu, untuk ukuran tidak perlu ukurannya
besar begitu, nggak perlu ibu, cukup ukuran buat nyimpen ember sudah bagus lah begitu ibu, nggak perlu ukuran yang harus gede begitu, nggak perlu ibu, cukup buat ember, buat kita duduk biar agak nyaman sedikit, nggak apa-apa ibu, begitu. Ya begitu ibu. Dan untuk penempatan speed tank, utamakan jangan dekat dengan sumber air ibu, kalau bisa ya jangan dekat, karena bisa mencemari udara ataupun bau dari speed tank tersebut gitu ibu. Harus minimal lah, kalau misalkan di sini sumur ya, sumur si ibu di sini, misalkan kalau speed tanknya harus di sana gitu, di sana kurang lebih lah sekitar sekitar 5 meter lah, ataupun 4 meter juga gak apa-apa ibu lah, misalkan jangan 1 meter begitu, lebih bagus, lebih jauh lebih bagus begitu ibu. Misalkan harus di sini jaraknya ke sana 6 meter ataupun 7 meter, nggak apa-apa. Jadi jangan berdempetan begini ibu, jangan berdempetan begini, ke sumber airnya jadi bau begitu ibu, ibunya merasa enggak, kok begini ya, katanya harus bikin jamban sehat tapi begini hasilnya. Iya, jadi sama saya sekarang ibu, kita sama-sama belajar di sini ya ibu. Jangan merasa ibu diajarkan sama saya, jadi saya juga di sini belajar juga gitu bareng-bareng sama ibu-ibu semua ya. Jangan sampai merasa si bapak ini mengajarkan saya begini-begini, bukan begitu ibu. Jadi kita sama-sama belajar ya, harus bisa memahami ibu, sampai di sini harus bisa memahami untuk, kan ini untuk kesehatan kita begitu ibu, bukan saya sok bisa ataupun gimana ya, enggak juga ibu, karena saya juga sama seperti ibu-ibu, punya keluarga di rumah begitu ibu. Jadi untuk memahami lah, untuk memahami pentingnya jamban sehat itu gimana gitu ibu ya. Jadi sebisa mungkin jaraknya antara si sumur ibu dan speed tank harus lumayan harus berjauhan begitu, jangan berdekatan ibu, karena kan sumber air kan sama si ibu sama ibu dibikin masak air ataupun keperluan mencuci perabotan ataupun gimana. Kalau misalkan baunya menyengat begitu kan kurang sedap sama aromanya kan begitu ibu. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu semua? Iya, terima kasih luar biasa ibu-ibu semua, alhamdulillah ya. Dalam kesempatan ini cukup sampai di sini aja ya ibu-ibu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kelancaran untuk kedepannya ya, diberi rezeki
yang berkah dan yang lainnya. Terima kasih, cukup sampai di sini ya Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya salah ucapkan, mohon dimaafkan ya Ibu-ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.